Disambut langsung Erick Thohir, Mbappe tiba di Indonesia. Ini benar-benar tidak masuk akal. Mbappe dikonfirmasi siap perkuat Timnas Indonesia. Saudara Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengabarkan Timnas Garuda bakal mendapat tambahan amunisi pemain baru. Aturan FIFA menjelaskan setiap negara boleh menaturalisasi semua pemain. Baru saja sudah latihan aja Abang Mbappe ini. Ini adalah kejutan untuk skuad Garuda. Itu banyak keturunan Suriname, ya. Pemain tim nasional Prancis juga banyak dari. Perkembangan pemain keturunan kembali membawa kabar positif bagi Timnas Indonesia. Kali ini datang dari Liga Belanda, bek muda berdarah Maluku Tristan Goyen menunjukkan performa menjanjikan bersama PEC Zwolle. Pemain 21 tahun tersebut saat ini memperkuat PEC Zwolle sebagai pemain pinjaman dari raksasa Eredivisie Ajax Amsterdam hingga akhir musim 2025-2026. Penampilannya yang konsisten dalam beberapa pekan terakhir membuat namanya kembali ramai diperbincangkan, terutama terkait peluang membela skuad Garuda di era pelatih anyar John Hartman. Ia sempat harus menepi cukup lama akibat cedera lutut serius yang membuatnya absen lebih dari 1 tahun serta melewatkan puluhan pertandingan pada awal masa peminjamannya. Setelah pulih, kepercayaan pelatih Zwolle mulai kembali diberikan sejak September 2025. Goyer pun membayar kesempatan tersebut dengan kontribusi nyata, termasuk mencetak 2 gol dalam 2 laga beruntun. Hal ini terbilang cukup istimewa bagi pemain yang berposisi utama sebagai bek kanan. Ia mencetak gol saat timnya menang telak 4-1 atas SC Telstar, kemudian kembali mencatatkan nama di papan skor meski Zwolle kalah 1-2 dari FC Volendam. Secara keseluruhan, dari 15 penampilan Liga musim ini, ia telah mengoleksi 2 gol sekaligus menunjukkan fleksibilitas bermain di beberapa posisi lini belakang. Kemampuan bermain sebagai bek kanan maupun bek tengah membuatnya dijuluki sebagian pengamat sebagai sosok bek modern dengan karakter ofensif. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai the next Sergio Ramos karena kontribusi golnya dari lini belakang. Nama Goyer sebenarnya sudah sempat dikaitkan dengan rencana naturalisasi pada 2025 lalu. Namun proses tersebut tidak berlanjut karena fokusnya saat itu masih pada pemulihan cedera. Meski demikian, pemain yang memiliki darah Maluku itu tidak menutup pintu untuk kemungkinan masa depan bersama Indonesia. Dalam wawancara dengan media Belanda, ia mengungkapkan pandangannya. "Saya menaruh respek bagaimana perkembangan sepak bola di Indonesia sedang terjadi," kata Tristan Goyer, dikutip dari Football Primer. "Saya juga melihat bagaimana timnas Indonesia berkembang. Saya senang dengan kemajuan yang terjadi di sepak bola Indonesia dan selalu mengikuti perkembangannya. Saya tidak menutup kemungkinan apapun untuk masa mendatang," pungkasnya. Pernyataan tersebut memberi sinyal positif bahwa peluang bergabung dengan Timnas Indonesia tetap terbuka, terutama jika komunikasi kembali dijalin oleh federasi. Kehadiran John Hartman sebagai pelatih Timnas Indonesia membawa pendekatan baru dalam pemetaan pemain diaspora. Pelatih yang dikenal berpengalaman menangani tim nasional di level internasional itu disebut menaruh perhatian pada pemain yang terbiasa berkompetisi di Liga Eropa untuk meningkatkan standar skuad. Secara taktis, Goyer bisa menjadi opsi penting karena fleksibilitasnya. Dalam sistem 3 maupun 4 back, pemain bertinggi 185 cm ini mampu berperan sebagai fullback menyerang atau back tengah tambahan. Karakter seperti ini sangat bernilai dalam sepak bola modern yang menuntut pemain bertahan ikut berkontribusi membangun serangan. Selain itu, latar belakangnya di Akademi Ajax juga menjadi nilai tambah. Walau belum ada kepastian mengenai proses naturalisasi, performa Goyer yang terus meningkat membuat peluang tersebut tetap relevan untuk dibahas. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, membagikan persiapan pelatih Timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026 yang akan digelar pada 23-31 Maret tahun ini. Tim berjulukan Garuda itu bakal menjadi tuan rumah FIFA Series 2026 yang diikuti oleh Timnas Bulgaria, Timnas Saint Kitts dan Nevis, dan Timnas Kepulauan Salomon. Arya menjelaskan pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, telah melakukan pemantauan terhadap sejumlah pemain di BRI Super League 2025-2026.
Di Eropa, John Hartman memantau sejumlah pemain diaspora timnas Indonesia seperti bek Borussia Mönchengladbach Kevin Dix, palang pintu Sassuolo Jay Itzes, dan fullback Go Ahead Eagles Dean James. John Hartman juga safari pertandingan BRI Super League mulai dari Persija Jakarta Madura United, Persita Tangerang Bayangkara FC, Persib Bandung Malut United, dan Persija Arema FC. Yang di luar negeri juga sudah mulai dipantau, kita tunggu saja. Mungkin nanti setelah dia selesai berputar-putar, pasti ada masukan ke kami apa yang mau dilakukan. FIFA Series 2026 bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK Jakarta Pusat. Namun FIFA belum menentukan negara mana yang akan saling berhadapan. Dari 4 kesebelasan itu, hanya akan bermain 2 kali. Timnas Indonesia dikabarkan bakal melawan Saint Kitts dan Nevis, sedangkan Bulgaria kontra Kepulauan Salomon. Vous accompagner dans cette mission, toi et Antoine. Oui, j'ai parlé avec Antoine parce qu'il était... Di mana darah keturunan Indonesia Mbappe berasal dari keluarga sang ayah. Nenek Mbappe merupakan asli 100% asli Indonesia dan bertempat tinggal di Surabaya. Timnas Indonesia berpotensi besar mendapatkan tambahan amunisi dari jalur naturalisasi dalam waktu dekat. Sosok yang dimaksud adalah mesin assist ex-kasta teratas Eropa yang kini tinggal menunggu waktu untuk memenuhi syarat FIFA demi memperkuat skuad Garuda. Era baru Timnas Indonesia di bawah komando John Hartman membawa angin segar dalam strategi penguatan tim nasional. Pelatih asal Inggris itu secara terbuka menegaskan bahwa pintu skuad Garuda selalu terbuka bagi pemain naturalisasi berkualitas demi mendongkrak prestasi di level internasional. Melanjutkan fondasi yang dibangun sejak era Shin Tae-yong hingga Patrick Kluivert, Hartman menyadari ketatnya persaingan global. Ia menilai Indonesia membutuhkan materi pemain yang terbiasa bersaing di kompetisi berintensitas tinggi. Dalam sesi jumpa pers perdananya, Hartman menekankan pentingnya kecerdasan taktik dalam sepak bola. Menurutnya, pengalaman bermain di level elit menjadi pembeda utama di panggung dunia. Untuk bisa bersaing di panggung dunia, Anda membutuhkan pemain level 1 dan 2, pemain yang bermain di 5 liga top dunia, ujar Hartman. Anda butuh pemain yang sudah merasakan intensitas dan kecerdasan taktik sepak bola dunia, serta sepak bola internasional. Lanjutnya, mantan pelatih timnas Kanada itu menambahkan bahwa ia selalu tertarik pada pemain dengan kisah karir yang kuat. Baginya, rekam jejak di level tertinggi adalah bukti paling jujur dari kualitas seorang pesepak bola. Di tengah radar Hartman yang menyisir talenta diaspora Eropa, muncul opsi menarik dari kompetisi domestik. Nama Taisei Marakawa mencuat sebagai kandidat potensial yang bisa menjadi senjata rahasia Timnas Indonesia. Wacana penambahan amunisi bagi Timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi kembali menjadi sorotan di era kepelatihan John Hartman. Salah satu nama yang mulai ramai dibicarakan adalah sosok striker muda berdarah Indonesia yang kini berkembang di Eropa bersama klub Belgia KRC Genk. Pemain tersebut adalah Robin Mirosila, talenta usia 19 tahun yang tengah membangun reputasi di kompetisi level tinggi. Kehadirannya menjadi menarik karena selain memiliki pengalaman bermain di Eropa, ia juga disebut memiliki garis keturunan Indonesia dari pihak keluarga. Penyerang muda ini tampil cukup menjanjikan bersama Genk. Klubnya bahkan memberikan kontrak jangka panjang hingga 30 Juni 2030 sebagai bukti kepercayaan terhadap potensinya. Pada usia yang relatif muda, ia sudah mampu menembus tim utama dan mencatatkan 12 penampilan di Liga Belgia, disertai kontribusi 1 gol dan 1 assist. Tak berhenti di level domestik, ia juga pernah merasakan atmosfer kompetisi antar klub Eropa. Mirosila mencatat 2 penampilan di Liga Eropa dengan total waktu bermain 34 menit. Pengalaman tersebut menjadi indikator kualitas sekaligus mental bertandingnya di panggung internasional. Situasi ini membuat namanya dianggap layak dipertimbangkan sebagai opsi naturalisasi Timnas Indonesia menjelang agenda FIFA Series 2026. Statusnya masih memenuhi syarat karena belum pernah membela tim nasional senior Belgia, meski ia telah tampil di berbagai kelompok usia, mulai dari U16 hingga U19. Dari sisi latar belakang keluarga, darah Indonesia disebut berasal dari ibunya yang berasal dari Yogyakarta, sementara ayahnya berasal dari Genk, Belgia.
Kombinasi ini membuka peluang administratif apabila proses naturalisasi benar-benar ditempuh di masa depan. Jika melihat dari perspektif teknis, ada sejumlah keuntungan yang bisa didapat jika pemain seperti Mirosila bergabung dengan skuad Garuda. Salah satunya adalah nilai jangka panjang. Usianya yang masih muda memberi ruang pengembangan sebagai investasi tim nasional dalam beberapa siklus kompetisi. Perjalanan karirnya juga menunjukkan progres bertahap. Ia berkembang dari level akademi hingga mencapai skuad utama Genk. Dalam prosesnya, ia sempat beradaptasi di berbagai posisi sebelum akhirnya difokuskan sebagai penyerang tengah, peran yang kini menjadi identitasnya di lapangan. Dalam hal karakter permainan, ia dikenal sebagai striker dengan profil defensive forward. Tipe pemain seperti ini tidak hanya fokus mencetak gol, tetapi juga aktif turun membantu membangun serangan dan menekan lawan sejak fase awal permainan. Mobilitas tinggi dan etos kerja menjadi salah satu ciri utamanya. Statistik performanya di level pengembangan juga cukup stabil. Ia pernah mencatat 6 gol dan 3 assist dalam 16 pertandingan bersama Jong Genk di kasta kedua Liga Belgia musim 2024-2025. Pada musim sebelumnya, ia membukukan 4 gol dan 2 assist dari 23 laga. Sementara di tim utama Genk, ia mencatat 1 gol dan 1 assist dari 18 penampilan. Rekap statistik keseluruhan menunjukkan konsistensi perkembangan. Jong Genk, 48 pertandingan, 11 gol, 5 assist. KRC Genk, 16 pertandingan, 1 gol, 1 assist. Selain pengalaman klub, rekam jejak internasional di level junior juga menjadi nilai tambah. Ia telah mengoleksi caps bersama tim nasional Belgia kelompok usia, termasuk 4 penampilan bersama U19. Pengalaman ini menandakan ia telah terbiasa bermain dalam kompetisi dengan standar tinggi. Dari sisi perkembangan pemain muda, klub-klub Belgia seperti Genk memang dikenal memiliki sistem pembinaan yang kuat. Akademi mereka pernah melahirkan pemain-pemain top Eropa, sehingga lingkungan kompetitif tersebut turut membentuk kualitas teknis maupun mental pemain muda. Meski begitu, peluang naturalisasi masih sebatas wacana, dan belum ada pernyataan resmi terkait rencana tersebut. Namun kombinasi faktor usia, pengalaman di kompetisi Eropa, serta latar belakang keturunan Indonesia membuat namanya menjadi salah satu prospek menarik untuk dipantau. Apabila suatu saat proses tersebut terrealisasi, ia berpotensi menambah variasi pilihan di lini depan timnas Indonesia. Terlebih di tengah upaya membangun tim yang kompetitif di level Asia, keberadaan pemain dengan pengalaman kompetisi Eropa bisa menjadi nilai strategis bagi perkembangan skuad ke depan. Pendekatan ini sekaligus melanjutkan tradisi naturalisasi pemain yang sebelumnya sudah dilakukan oleh tim-tim pelatih terdahulu, seperti Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert. Hartman membuka pintu lebar bagi pemain diaspora yang memiliki darah Indonesia, tanpa terkecuali asal Eropa atau liga lain. Tantangan dan peluang naturalisasi. Meski peluang naturalisasi besar, Hartman juga menghadapi realitas bahwa banyak dari nama besar dengan level liga tinggi belum tentu bersedia langsung berpindah paspor. Beberapa pemain juga masih fokus ke klub mereka masing-masing di Eropa dan belum memastikan komitmen bermain untuk timnas Indonesia pada jangka panjang. Namun, langkah ini tetap dinilai sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat basis pemain Indonesia agar makin kompetitif di panggung Asia, bahkan dunia. Tenang Presiden, coba lagi. Bikin program lagi lebih agresif. Ini sepak bola penting, karena sepak bola adalah harga diri bangsa dan rakyat Indonesia. Tapi kami tidak setuju lagi kalau ini terus-menerus. Presiden ingin memastikan kesejahteraan atlet